Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai Loki season kedua, episode kedua, yang dimana ini akan melanjutkan kisah Loki dan Mobius untuk membongkar semua kebusukan TVA dan rahasia yang mereka tidak tahu mengenai konsep waktu. Dan itu akhirnya udah di-reveal di episode kedua ini ya. Nah, sedikit peringatan, sebelum kita akan mulai mengenai breakdown dan menjelaskan terkait dengan episode kedua Loki ini, kita harus kasih spoiler alert lebih dahulu buat kalian yang belum nonton, agar supaya kalian bisa menonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dan penjelasan dari kita. Oke, link nontonnya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Episode kedua dibuka dengan Loki dan Mobius tiba di tahun 1977 di kota London di negara Inggris, di mana mereka berdua sedang mencari keberadaan General Dogs dan X5, yang dimana di episode pertama udah jelaskan bahwa mereka semua tengah mencari keberadaan Sylvie. Lalu kemudian ketika Loki dan Mobius sudah memakai jas setelan mereka, tibalah mereka di sebuah acara teater primer, yaitu sebuah film terbaru berjudul Zeniac, yang ternyata di sana ada aktor utamanya yang tengah keluar dari sebuah mobil limosin. Ternyata itu adalah X5, yang dimana nama aslinya adalah Brad Wolf. Nah, ketika Brad tengah menyadari bahwa ada Loki dan Mobius yang tengah mencarinya, dia pun langsung kabur dari acara itu, dan dia langsung dihalangi oleh Hunter B-15 yang juga tengah melakukan penyamaran untuk menangkap X5 yang dinilai sangat mencurigakan. Sampai akhirnya dia ditangkap dan masukkan ke dalam penjara waktu TVA. Setelah itu Loki dan Mobius berusaha mencari tahu di mana keberadaan Sylvie dengan mengotak-atik template dari X5, yang dimana mereka mengira kalau X5 tahu di mana lokasi Sylvie berada. Akhirnya mereka pergi ke markas Obi untuk menyuruhnya membetulkan template milik X5 yang berisikan data di mana lokasi Sylvie berada. Namun Obi lebih fokus untuk memperbaiki aura temporal extractor miliknya yang mengalami kerusakan fatal setelah Mobius di episode pertama telah menggunakannya untuk membetulkan jantung time loop. Karena si Obi sangat sibuk, akhirnya Obi memberikannya buku panduan TVA yang udah ia tulis sendiri bagaimana cara mekanisme template. Karena di sini terbukti bahwa dialah yang menciptakan mesin template ini sejak TVA sudah didirikan. Nah, di tengah Loki dan Mobius sedang sibuk untuk mengotak-atik template milik X5, akhirnya Loki dan Mobius dan Hunter B-15 menemui X5 untuk menginterogasinya, mencari tahu di mana lokasi Sylvie berada. Namun X5 enggan untuk menjawabnya. Nah, di sini ada basis kalimat ketika Loki sedang menginterogasi X5 bahwa dia diingatkan kalau Loki adalah seorang villain, bukan seorang superhero. Nah, ini tentu aja mengarah kepada Loki sendiri di MCU, bahwa kemunculan pertamanya itu adalah memang sebagai villain, dan itu pertama kali muncul di film Thor pertama yang pernah dirilis pada tahun 2011 dan akhirnya menjadi ancaman utama untuk pengantar Thanos di Avengers pertama di tahun 2012. Sampai akhirnya dia mendapatkan kembali Tesseract dan terjadinya perpecahan timeline karena ulahnya sendiri. Lalu dia menjadi tahanan TVA sejak saat itu juga, dan juga dia akhirnya berkontribusi untuk ikut sebagai agen TVA untuk memburu semua varian-varian sampai ke season kedua ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, ketika interogasi masih berlanjut, sampai akhirnya Loki menekan X5 dengan cara memenjarakannya ke dalam sebuah kubah waktu dan memaksanya untuk memberitahu di mana lokasi Sylvie berada. Lalu akhirnya dia angkat bicara. Ternyata Sylvie berada di tahun 1988 di kota Oklahoma, di salah satu branch timeline yang ada di sana.
yang lokasinya juga udah kita lihat dalam post credit scene Loki season kedua episode pertama. Nah, ketika mereka udah mendapatkan lokasinya, akhirnya mereka pergi ke branch timeline yang dimaksud untuk menemukan Sylvie. Ternyata Sylvie sudah bekerja sebagai karyawan di McDonald untuk melayani semua pelanggan-pelanggan yang ada di sana. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Loki dan menolak ajakannya untuk kembali ke markas TVA, karena selama ini TVA lah yang udah merusak hidupnya sejak dari kecil hingga sampai dia dewasa, karena hidupnya terus menjadi buronan karena dianggap varian yang berbahaya. Sampai akhirnya ketika mereka masih di cabang timeline tersebut, Casey mengabari di kantor bahwa General Dogs berhasil ditemukan di lokasi rahasia yang diam-diam Casey temukan dalam Tempest Renslayer, dan dia pun mengarahkan Loki, Sylvie, Mobius dan juga X5 ke sana. Setelah yang mereka lihat, ternyata General Dogs melanjutkan sebuah misi rahasia, yaitu menghancurkan semua timeline bercabang sesuai dengan aturan TVA sebelumnya. Nah, akhirnya Loki dan Sylvie membantai mereka semua dengan kekuatan sihir yang mereka miliki sebagai God of Mischief. Sampai akhirnya General Dogs dan semua anak buahnya ditangkap oleh Loki dan Mobius ke dalam sebuah markas TVA, dan mereka menemukan bahwa semua branch timeline kebanyakan udah dihancurkan oleh Dogs sendiri, dan Sylvie yang melihatnya pun makin kecewa dengan TVA yang gak bisa dipercaya. Nah, dalam ending episode kedua kita bisa melihat kalau Sylvie tengah memegang sebuah tempet misterius. Namun anehnya, tempet ini memiliki sebuah kuningan yang dimana tempet ini mengeluarkan sebuah kekuatan listrik yang menyengat di kedua tangan Sylvie. Tempet macam apa ini? Oke, kita akan bahas semuanya di sesi breakdown habis ini ya. Oke, tadi itu adalah alur plot dari Loki season kedua episode kedua yang cukup intens dan cukup menjelaskan bahwa TVA makin kesini makin kacau setelah kematiannya dari He Who Remains. Nah, sekarang waktunya kita akan berteori dan breakdown detail apa aja yang kita temukan dalam Loki season kedua episode kedua ini. Di pembukaan episode kedua, kita bisa melihat bahwa Loki dan Mobius tiba di West End di tahun 1977 untuk mencari X5 alias Red Wolf. Dan samping mereka terdapat ada berbagai macam poster film pada era tahun 70-an. Nah, ada satu poster yang pernah dibintangi oleh salah satu anggota Eternals, yaitu Kingo sendiri yang udah hidup sepanjang generasi dan berbaur dengan manusia sebagai aktor Bollywood terkenal dengan berbagai macam film-film dan juga nama panggung yang udah ia pakai ya. Jadi yang orang-orang tahu itu adalah Kingo ini memiliki banyak sekali pendahulu dengan peran yang sama, yaitu sebagai aktor Bollywood, dan Kingo adalah keturunan terakhirnya. Tapi yang terjadi sebenarnya itu adalah bahwa semua orang-orang yang mereka kira itu adalah keluarga si Kingo, ternyata itu adalah Kingo sendiri, dan itu udah dijelaskan dalam film Eternals ketika dia lagi ngevlog dalam sebuah pesawat untuk mencari semua anggota-anggota Eternals yang akan mereka rekrut untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Nah, ternyata X5 di tahun 1977 ketika dia menjadi sebagai aktor bernama Red Wolf, dia ternyata ingin hidup dalam secret timeline dibandingkan sebagai tentara TVA, karena dia udah mendapatkan informasi dari Loki sendiri ketika dia udah mereveal bahwa He Who Remains lah yang udah menculik mereka semua dan menghapus semua ingatan kehidupan lama mereka dalam secret timeline. Makanya si X5 ini ingin hidup seperti itu. Sampai akhirnya dia ditangkap oleh Loki dan Mobius dalam pengajarannya. Kalau kalian jeli, sebenarnya Red Wolf ini dia sebagai aktor Hollywood yang akan memerankan karakter Zeniac, seorang pembunuh berantai dalam film yang ia perankan. Dan itu juga ada dalam versi komik Marvelnya. Nah, dalam komiknya sendiri, Zeniac pertama kali muncul dalam komik Thor Is nomor 319 yang dirilis pada tahun 1982, yang ceritakan bahwa dia adalah Red Wolf sendiri yang berubah menjadi makhluk yang bernama Zeniac karena suatu paparan radiasi, dan dia juga sering bertarung dengan Loki dan Thor. Jadi memang Zeniac ini ada wujud aslinya dalam versi komiknya ya. Tapi kalau di versi MCU, nama Zeniac ini hanya sebagai Easter egg aja ke dalam sebuah film yang diperankan oleh si Red Wolf ini alias X5. Selanjutnya ada adegan ketika Red Wolf ditanya oleh salah satu reporter yang menanyakan bahwa ada semua rumor yang mengatakan kalau Red Wolf telah berkencan dengan seorang wanita yang bernama Bridget Bardot. Nah, Bridget Bardot dalam kehidupan nyata dia itu adalah seorang model,
penyanyi dan juga aktris dari Prancis yang udah eksis di tahun 1950 hingga tahun 1970-an. Namun Brad Wolf menolak untuk berkomentar mengenai rumor tersebut dan dia lebih mementingkan untuk membahas terkait film baru yang akan dirilis di sana sebagai puncak karya dia sebagai aktor Hollywood. Selanjutnya kita diperlihatkan adegan ketika Brad Wolf alias X5 mencoba untuk kabur dan ternyata Loki sudah kembali ke akarnya kembali selama ini di MCU, di mana dia menunjukkan kekuatannya sebagai God of Mischief dengan kekuatan baru yang gak pernah diperlihatkan dalam franchise MCU ya, yaitu sebuah kekuatan di mana dia bisa mentransferkan bayangan sendiri untuk menangkap lawannya. Nah, kalau kalian sadar sebenarnya kemampuannya ini hampir mirip dengan si Kamaru dengan jurus Kagemane no Jutsu, yaitu sebuah jurus untuk menangkap lawan dengan bayangannya, dan trik ini hanya dimiliki oleh keluarga klan Nara saja di franchise anime Naruto. Kemudian kita beralih ke adegan X5 yang sedang diinterogasi, di mana situ X5 menyinggung Loki bahwa apa yang dilakukan oleh Loki selama ini itu semuanya sia-sia. Dari pertama dia udah menjadi ancaman, kemudian dia udah menjadi tahanan TVA, bahkan sampai dia menjadi agen TVA. Semuanya itu dilakukan untuk menebus dosa masa lalunya. Dan ada sebuah kata-kata dari X5 yang mengatakan "You are a villain". Nah, ini sekaligus memberikan sebuah tanda bahwa Loki memang pernah di MCU bahwa dia itu adalah sebagai villain, dan itulah garis takdirnya sampai di suatu titik akhirnya Loki menyadari kalau dirinya udah kelepasan ketika dia iri dengan Thor yang sudah menjadi Raja Asgard dan membuat perjanjian dengan Thanos untuk menyerang bumi dengan cara mengirim para pasukan Chitauri, sampai akhirnya semuanya digagalkan oleh para Avengers di tahun 2012. Nah, sekarang kita bahas mengenai ending trilogi kedua episode kedua, di mana situ memperlihatkan kalau Sylvie memegang sebuah alat yang mirip seperti tempet, tapi uniknya adalah tempet ini memiliki sebuah kilatan listrik ketika Sylvie sedang memperhatikannya. Nah, ternyata itu adalah tempet milik He Who Remains. Jadi kemungkinan tempet ini udah dia dapatkan ketika dia udah membunuh He Who Remains di dalam Citadel End of Time, dan seluruh timeline akhirnya makin kacau dan menyebabkan terjadinya kelebihan daya pada temporal loom, yaitu jantung dari TVA sendiri. Nah, setelah Yuri Mes tewas, akhirnya dia mengambil tempet darinya dan membawanya ke sebuah tempat di mana dia bisa hidup dengan damai. Dan ini juga menjadi jawaban kenapa Sylvie merasa bahwa Broxton adalah rumahnya dan mengapa dia bisa begitu senang dan damai saat pertama kali tiba di wilayah Broxton tersebut pada post-credit scene episode pertama kemarin. Ditambah lagi ya, dengan tempet itu Sylvie juga bisa melihat kejadian yang direncanakan oleh General Dogs dengan memegang kepala X5. Jadi istilahnya tempet ini bisa digunakan oleh penggunanya untuk melakukan teleportasi sesuai yang penggunanya inginkan. Mungkin tempet ini juga bisa memperlihatkan ya bagaimana garis kehidupan dari sosok He Who Remains yang selama ini menjadi pendiri bagi TVA. Nah, sebenarnya gua ada teori lihat sih mengenai He Who Remains ini ya. Bagaimana jika kalau He Who Remains ini adalah Kang the Conqueror sendiri? Dia kan selama ini kan udah terobsesi dengan timeline kan, alhasil dia udah menaklukkan berbagai macam timeline yang ada. Nah, karena dia udah merasa bahwa kejahatannya udah terlalu banyak ya, dan udah merasa berdosa, akhirnya dia menciptakan sebuah organisasi untuk melindungi semua timeline, yaitu bernama TVA, dengan tujuan untuk menebus dosa masa lalunya dan memproteksi Secret Timeline agar tidak bercabang, dan juga agar supaya semua varian-varian dunia lain itu tidak akan tercipta karena dosa masa lalunya itu ya. Well, make sense sih ya kalau kita lihat dari segi masa lalunya ya. Tapi gua nggak tahu nih untuk Yuri Mes bagaimana kisah masa lalunya dalam versi MCU ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk ini adalah teori aja sih mengenai masa lalu Yuri Mes, apakah itu adalah Kang sendiri tapi dia udah tobat. Jadi istilahnya Yuri Mes ini adalah Kang versi tobatnya ya. Jadi bukan Kang versi prime-nya. Mungkin seperti itu ya. Well, bisa jadi sih. Kalau seandainya tempet yang dipegang oleh Sylvie ini udah dimiliki oleh TVA, maka TVA bisa menggunakannya untuk mencari keberadaan Ravonna Renslayer. Kan sekali lagi tempet ini bisa mengarahkan penggunanya kepada lokasi yang ia inginkan, sama halnya yang terjadi pada Sylvie di episode pertama kemarin. Jadi kalau Ravonna Renslayer udah ditemukan, berarti sosok Victor Timely yang selama ini kita teorikan bahwa dia itu adalah Kang utama yang menyamar, maka bisa kemungkinan mereka akan tahu lokasinya dari tempet ini ya. Ya mungkin ini akan reveal pada episode ketiga atau enggak episode keempat ya. Ya dimana kita tahu di trailer aja udah diperlihatkan
kalau si Victor Timely dan Ravonna ini berada di tahun 1900 ketika berada di sebuah kota yang dipimpin oleh Victor Timely yang saat itu dia menjabat sebagai wali kota di sana. Oke, itu aja mengenai breakdown detail trilogi kedua episode kedua. Nah, sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian menemukan detail atau kalian menemukan teori yang gak gue sampaikan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena disitu kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!